Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita dalam persekutuan minggu kita hari ini di Minggu Rogate, tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seorang dosen kami dulu bernama Pendeta Dr. Bendi Borusinaga, dia berkata demikian soal doa. Tangian kon golu tuge bata, dungi tangi homma hanguluam sia de bata. Tangian kon ma golu tuge bata, dungi tangi homma hanguluam sia de bata. Bapak Ibu, perkataan itu tentu sekali memperlihatkan makna dari sebuah doa, di mana doa bukan hanya sebuah rentetan dari segala sesuatu keinginan, kerinduan kita tentang hidup ini. Tetapi doa juga adalah sebagai sebuah pemaknaan, sebuah masa di mana kita akan boleh menerima tuntunan bimbingan dari Tuhan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan rindukan dari Tuhan. Jadi tentang berdoa bukan hanya meminta, tetapi juga menerima. Tentang berdoa bukan hanya memaksa, tetapi lebih kepada bersedia menerima pengajaran, tuntunan, dan bimbingan dari Tuhan. Sekali lagi mengingat, berdoa bukan hanya ingin memberikan rentetan tuntutan kita kepada Tuhan, tapi lebih kepada mendengar tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Sehingga ada seorang ahli teologi berkata, dalam berdoa itu sediakanlah waktu 5 menit untuk mengheningkan diri. Agar dalam waktu itu Roh Tuhan akan menuntun hatimu, atau mungkin sekali berbicara dalam kehidupan. Dan kalau kita sadari ternyata waktu yang singkat itu, boleh kita katakan sangat-sangat
cara untuk kita lakukan. Karena kebanyakan doa kita adalah tuntutan kepada Tuhan. Dan setelah kita selesai menyatakan sederetan itu, kita akan cepat-cepat berkata, amin. Tuhan, aku ingin begini-begini. Tuhan, anak usia orang begini-begini. Tuhan, suamiku begini-begini. Tuhan, mertuaku begini-begini. Tuhan, kerinduanku begini-begini. Kami berdoa hanya di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita tidak pernah menyediakan waktu sedikit pun untuk meresapi setiap keinginan, kerinduan. Kita tidak memiliki waktu sedikit untuk benar-benar memaknai setiap atau sederetan kerinduan dan harapan. Kita hampir tidak pernah menyediakan waktu sedikit untuk benar-benar meresapi setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan kepada Tuhan. Sementara tadi dikatakan doa itu adalah tentang tanian pemeluk debata. Dungi tani homa hamulua usia debata. Berarti berdoa adalah dengar-dengaran dengan Tuhan. Ada masa, ada sesi Tuhan mendengarkan kita, dan ada masa dan sesi di mana kita harus menyiapkan diri, menyiapkan waktu, menyiapkan hidup kita, mendengar respon dari Tuhan atas segala ucapan dan kerinduan. Itu makanya dalam doa Yesus selalu berkata, atau Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu, jadilah seturut dengan yang kau kehendaki, bukan jadilah seperti yang ku inginkan. Sehingga seorang ahli teologi, sekarang dia seorang dosen di sekolah Lutheran Theological College LTS Hong Kong yang bernama John Lemon, dia berkata demikian amat final. When we are in the silence, we let God speak. But if you always speak, when God speak to you. Ketika kau berdiam, itulah masa Tuhan akan berbicara kepadamu. Tetapi jika engkau terus berbicara, kapankah Tuhan akan menjawab doa? Lagi tidak? Saya sama nama kata itu kan curhat. Baru yang kalau saya warna kata itu kan, warna dengiru itu kan. Ada orang ujungnya. Saya melihat banyak cuma dalam doa tidak menjadi. Lagi tidak? Aturan dari orang udah lagi kuatkan hatimu, tegarkan doamu, berdirikan pengharapanmu. Tuhan pasti sanggup. Tetapi ingatlah waktu Tuhan yang terbaik. Alena orang nasi makatai edaki ujungnya orang ini udah orang berarti. Atau yang beda tanya orang. Mesti dalam utara. Dia tulah nama makna. Asal sana dia belum pasti pakai. Anu berbeda berbeda. Oke beda kita dia masuk. Secara halus di alam. Kalau ada yang naruh jumlah, ayah ada petani. Rotuso, anggota tanah yang mampu siapa mengido solusi. Ale tunjuk nang nawak kakai, tunjuk paropak jom ibadah. Tunjuk sama ropak sebelah mana? Karena doa juga hanya demikian. Kita datang kepada Tuhan, oke kita menyatakan sederetan tuntutan,
mendengarkan. Tetapi kita tidak menyiapkan waktu untuk mendengar jawaban, respon Tuhan dalam kehidupan. Sementara kita katakan tadi berdoa adalah sikap dengar-dengar, yaitu antara dua arah. Ketika aku berbicara, Tuhan akan mendengar, dan ketika Tuhan berbicara, aku akan bersedia mendengar, menerima apa yang Tuhan katakan. Itu makanya tadi dia berkata, when we are in the silence, we let God speak. But if you always speak, when God speak to you. Ketika kau berdiam, ketika kau bohong, maka Tuhan akan berbicara. Tetapi jika kau terus berbicara, kapan Tuhan akan merespon itu? Itu makanya tadi dalam epistel juga Amina, Elihu berkata kepada Ayub, kalau tidak ada lagi yang kau katakan, maka diamlah. Diam bukan hanya membungkam mulut, tetapi diam di sana adalah benar-benar menyediakan hati, waktu, pikiran, dan seluruh totalitas hidup kita untuk mendengar Tuhan dalam segala pengajaran, bimbingannya dalam setiap harapan dan kerinduan kita. Oleh karena itu, mari coba kita telisik. Sudah seperti apakah doa yang kita berdiri? Coba kita telisik. Sudah bagaimana doa yang kita lakukan selama ini? Adakah kita memang menyiapkan waktu untuk benar-benar menerima, mendengarkan respon Tuhan atas segala kerinduan, keinginan, atau kalaupun kita katakan tuntutan kita kepada Tuhan? Nah, kebanyakan kita adalah seolah-olah penuntut kepada Tuhan dalam setiap kerinduan dan keinginan. Itu makanya Paulus dalam naskah kita hari ini memakulimi kuliah Kolose di hati mereka. Karena mereka juga mengalami pergumulan pada saat itu. Karena mereka menghadapi pergumulan yang sangat besar pada saat itu. Sehingga dalam teks ini Paulus memperlihatkan betapa kuatnya, betapa dalamnya makna dan fungsi dari sebuah kata yang hanya terdiri dari 3 huruf itu, D-O-A, doa. Dan itulah tema kita juga dalam minggu hari ini. Tetaplah berdoa, karena segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup ini boleh saja berbeda dari apa yang kita harapkan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita dalam hidup ini pasti dan mungkin saja akan berbeda dari yang kita rancang. Karena firman Tuhan sendiri berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku. Tetapi mari kita mengaminkan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan keselamatan. Bagaimana oleh memahami hal ini? Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam teks Ibrani, ketika kita mampu menerima hikmat dan pengertian yang hanya dari Tuhan semata. Dan oleh karena itu yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa Paulus mendoakan jemaat Kolose? Karena Paulus melihat dengan berdoa maka mereka mampu menerima hikmat dan pengertian yang benar. Sebagaimana yang dikatakan pada ayat 9, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita boleh jujur, betul, pengetahuan boleh saja kita miliki. Habis naran hama loon, boleh kita.
itu hanya akan boleh didapat ketika hidup kita boleh berada dalam genggaman atau berada dalam ajaran didikan Tuhan semata. Makanya kita ingat bagaimana Salomo ketika dia akan memimpin bangsa itu, apa yang dia minta? Dia meminta hikmat dan pengertian. Dan sehingga ketika dia memimpin bangsa itu, dia boleh memimpin dengan benar. Dia boleh memimpin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan. Ketika Tuhan memilih, menunjuk dia untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati. Sehingga dalam hal ini boleh kita katakan bahwa setiap orang tua haruslah hadir dalam setiap doanya kepada Tuhan untuk meminta pengertian dan hikmat, sehingga akan dimampukan untuk memimpin di tengah-tengah kehidupannya hari demi hari. Sehingga setiap orang yang lebih tua haruslah berdoa dengan meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat dan pengertian, sehingga pribadinya yang dibutuh sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang yang menjadi sumber yang baik dan benar, dia boleh melakoni kehidupannya menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dalam hal ini juga kita para hamba-hamba Tuhan diminta untuk mampu berdoa seperti demikian rupa, sehingga dalam kepemimpinan kita dalam jemaat Tuhan, dalam segala panggilan yang sudah kita terima, kita boleh melakukan menata layanan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan beri. Jika lihatlah amakinah, hal berdoa bukanlah sesuatu hal yang tidak berguna, tetapi dia menjadi fondasi, tetapi dia menjadi dasar yang kuat, yang kokoh untuk memampukan setiap individu, insan manusia melakukan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dan harapkan dalam seluruh totalitas kehidupan. Sehingga apa yang dikatakan dalam ayat yang berikutnya boleh terjadi. Apakah itu? Karena dengan hikmat dan pengertian, maka kita akan mampu sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-10, dan ini menjadi poin yang kedua. Kenapa Paulus mendoakan jemaat itu, yaitu agar jemaat Tuhan mampu memberikan buah dalam setiap pekerjaan yang baik dan bertumbuh dari pengertian dan hikmat yang lain. Dengan hikmat dan pengertian ini, kita boleh membuahkan hidup kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam seluruh proses kehidupan ini. Buah apakah itu? Boleh kita lihat dari buah-buah roh. Galatia berapa ini? Galatia 5:22 sampai 23. Apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kemaslahatan, kesetiaan, Jadi ini aku mulai hidup kasih, pengertian, bukan aja. Coba dibuka Alkitab. Karena memang itu yang diharapkan pada 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberikan buah dalam segala hal prospek hidup, dalam segala hal proses kehidupan, dan dalam seluruh proses hidup itu kita mampu berbuah. Ya, salah seorang pimpin. Baik mata. Galatia 5:22 sampai 23. Gugur, nama nggak oman dan gugur seorang. Galatia 5:22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, kemasan diri. Anggo kalau guru sekolah minggu nggak perlu ditanya lagi, tiap minggu di kasih sukacita. Itu lebih hari di hari ini. Itu yang diharapkan dari kita. Dan semuanya itu boleh kita kerjakan kalau kita memiliki hikmat dan pengertian yang berasal dari Tuhan. Betul, kepintaran boleh kita beli. Betul, kecerdasan boleh kita asah. Tetapi ingat, kalau soal hikmat dan pengertian itu hanya berasal dari Tuhan, dan ketika itu ada, maka kepintaran yang kita miliki akan memiliki dampak yang baik dan benar. Ketika kita memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka kecerdasan IQ kita yang sekian ratus itu akan memperoleh, akan membuahkan, akan mengerjakan hal yang baik dan benar seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Karena banyak orang-orang pintar sekarang ini, atau di zaman dulu juga, akhirnya karena kepintarannya dia menjadi orang yang ateis, yang tidak pernah mengakui Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Dan ini menjadi evaluasi kepada kita saat ini. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih mengakui kehadiran? Apakah kita masih mengakui keberadaan Tuhan dalam seluruh proses kehidupan ini? Atau kita hanya lipsing belaka mengatakan atau berkata tentang Tuhan dalam seluruh proses kehidupan ini? Firman Tuhan tadi jelas berkata, sehingga supaya kamu menerima ayat 9, segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga. Jadi dimulai kita lihat hikmat dan pengertian ini akan menghasilkan, karena dia memakai kata sehingga. Dia akan menghasilkan apakah itu kehidupan, kepribadian yang layak di hadapan Tuhan. Kenapa layak? Karena dia membuahkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi tugas penata-layanannya, di mana Tuhan menempatkan hidupnya di tengah-tengah dunia. Sehingga mari kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudari, kehadiranmu di dunia ini bukanlah kehadiran yang asal-asalan, tetapi kehadiranmu di dunia ini adalah haruslah menjadi kehadiran yang memiliki arti, makna, dan jangan seperti jamitannya Amang Pendeta Kemah Simanjuntak Nahina nanti. Seorang pendeta di daerah ini, dan seorang nanti baru atau emak asal mati pas. Baru mana atau emak asal mati. Sama dia asal mati. Sombongan asal mati. Ujungnya serta di perjumur ke asal-asal namanya. Saya kasih kurangnya doh di nama godam nang dia dauna sanggupna alisna bola maru dolar di pandokan asal mati. Asal membangun, asal memakan, asal makan hijau, asal makan musang seperti itu. Ujungnya berjumur ke asal mati. Asal menjual personal mana dari diri orang ini. Tetapi bagi Tuhan hidup orang yang percaya, hidup yang orang-orang yang dia terus tidak boleh menjadi pribadi yang asal-asal, tetapi haruslah menjadi pribadi yang memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik dan yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lihat, berbuah dan bertumbuh. Itu adalah harapan Tuhan kepada setiap ciptaannya, setiap tebusannya di tengah-tengah dunia ini.
Sehingga dengan itu semuanya di ayat yang berikutnya dikatakan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dengan hikmat dan pengertian itu, dengan mampu menguatkan dan bertumbuh di dalam kasih Kristus, maka itu menjadi pribadi yang akan tangguh menanggung segala sesuatunya dengan tekun dan sabar. Bukan seperti kebanyakan orang Batak yang tahu hanya mengkritik, yang tahu hanya menyalahkan, yang tahu hanya untuk mencari kambing hitam, yang tahu hanya memikirkan dirinya sendiri, yang tahu hanya memikirkan perasaannya sendiri, yang tahu hanya memikirkan pribadinya sendiri. Atau orang-orang muda ini dulu berkata, "Iki, emang lu begini, ini gue, lo, siapa gue?" Kan itu Bapak Ibu saudara-saudaranya. Sementara firman Tuhan tadi berkata harus menjadi orang yang tangguh, bukan menjadi orang yang cengeng, bukan menjadi orang yang cengeng, bukan menjadi orang yang seolah-olah tidak memiliki sandaran yang kuat dalam kehidupan ini. Sikit-sikit sudah tipu, sikit-sikit sudah patah. Atau sikit-sikit minanasi, sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit stres, sikit-sikit suntuk, sikit-sikit menuntut, sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit menderita. Dan itu menjadi wujud nyata di mana kita tidak memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan. Sementara lalu kita berkata suka duka dipakainya untuk kebaikan. Segala sesuatu proses hidup ini adalah Tuhan biarkan terjadi untuk membentuk kita memiliki karakter yang baik dan benar, menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Omana yang mau diharap nampi kuara si sailor tangan dipilih untuk nampi kuara kehopuna si sailor orang dan marungu dulu. Kalau sudiolo ya nakon na do parumena. Ini ada anggota itu mana nama yang kami bagi dulu. Udah ya. Lumisi inan nanti. Oke. Akhirnya toki-toki baru dulu. Toki-toki senaksa. Tertarik bisa terkumpul dalam kesadaran istilah apa yang nama istilah itu. Marsena maksa silang. Ibarat menjual kosong kita. Ada orang yang percaya menjadi hidupnya maksimal. Apa-apa maksa. Jumpa sama kawannya maksa. Jumpa bentar lagi. Tak pulang. Jumpa sedikit lagi. Itu ngaruh kepada dia kenapa? Si maksa silang. Jadi ini dibuat tadi. Alain-alain kami pohon nek buaran namun kau anak di somong nanilon data di bata diayat nama ibu nei mana diayat na satu betul satu bagi anak kerajaan yang akan menyinari meskipun kegelapan hati, yang akan tetap bersinar meskipun suasana dalam
kekalutan, dan ketimpangan. Ini dari Al-Fatihah nama bersepi. Jadi terang terus terang. Lemolarno persoalan itu. Unang somondoan amat ini. Jika Reina bulan garam merah, nyatakan merah dunia. Kalau selesai sahiti, itu merah. Kita gawe berjam minum maksela mungkin dan marah dari jam. Dah itu tak ada apa-apa. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dengan baik dan dengan pengertian dan dengan pengharapan Tuhan akan tetap bekerja dan setia untuk menjaga, melindungi kehidupan. Apena sadimoni ilete Tuhan. Ini kamu tuh. Mana kita ini bodoh. Apena sadimoni Tuhan menjagamu. Saluran utama itu lagi tetapi dari lagu itu jelas dikatakan Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap merawat, Tuhan tetap mengaruniakan. Oleh karena itu tenanglah, tekunlah dan sabar. Jika dengan itu kebenaran yang baik akan kebenaran dan kelurahan amat. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari, kita menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Sebagaimana dikatakan pada ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Tetapi ingat, pengucapan syukurmu bukan karena kemampuanmu, pengucapan syukurmu bukan karena kehebatanmu, pengucapan syukurmu bukan karena kesabaranmu, pengucapan syukurmu bukan karena kebenaran, tetapi firman Tuhan ayat 12 berkata, karena dilayakkan untuk mendapat bagian, karena dimampukan Tuhan, karena diteguhkan Tuhan, karena ditopang Tuhan, karena dikuatkan Tuhan melalui hikmat dan pengertian yang pertama tadi. Maka bersyukur adalah sebagai bukti dari pengenalan diri kita, siapa kita dan siapa dia, siapa kita dan siapa dia Tuhan yang memberkati, yang melayakkan seperti pada ayat yang ke-12 ini, melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan, untuk orang-orang yang dilayakkan Tuhan, untuk orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, untuk orang-orang yang dimampukan oleh Tuhan. Itu dia akaman dominan. Jika kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, jika kita menjadi pemilik kehidupan yang sejati, karena melalui Kristus Yesus kita dicampurkan oleh bahasa Batak bilang disubatkan tu bonani hau nama tobi sambil mereka. Maka tetaplah berdoa. Itu semua tema minggu kita kan. Tetaplah berdoa. Meskipun ancaman, tetap meyakini doamu menjadi saluran pertolongan Tuhan. Tetap yakini doamu
segala pergumulan, segala penderitaan, segala tantangan, segala sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan dan yang tidak pernah kau harapkan di dalam perjalanan kehidupan hari demi hari. Tetaplah berdoa. Sama seperti dengan seruan dari khotbah kita di minggu yang lalu, tetaplah bernyanyi. Meskipun tantangan hidup sudah diambang mata, karena dengan bernyanyi kita akan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan. Karena dengan bernyanyi kita akan ingatkan kembali soal pertolongan Tuhan. Maka dengan berdoa kita juga menghadirkan Tuhan di sisi kehidupan. Dan jujurlah akan doamu. Walau susah beho dokoma Tuhan dan tolong aku. Ada di roh berkui mau, dongan mau. Papalah hidup, tuntunlah hidup, sehingga aku akan memenangkan pertandingan ini bersama dengan Engkau. Amin. Dan itu sekali lagi yang mengingat, tetaplah berdoa. When we are in the silence, we let God speak. But if you always speak, when God speak, maka jangan terus berbicara, maka jangan terus menuntut, tetapi bersiap untuk mendengar jawaban Tuhan atas doa dan permohonan. Amin. Kita berdoa.